Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, jemaah Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah masih mengizinkan kita bertemu melalui salah satu daripada majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati, yang diberikan pahala dan mengikat ukhuwah di antara kita. Sebab al-ilmu silatun baina ahli. Ilmu itu adalah penyambung hubungan di antara para ahlinya, para penuntutnya dengan para ulamanya, para guru dengan murid-muridnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita juga sebagai bentuk ketaatan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bertemu dengan para ulama dan tentu saja dengan sayyiduhum, dengan pimpinannya mereka, yaitu para al-anbiya. Lianna al-ulama warathatul anbiya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga majelis kita juga senantiasa penuh dengan doa dan salawat serta salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai tanda ingat kita kepadanya, sebagai tanda kita cinta kepadanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama Imam Abu Ismail Abdurrahman ibn Ismail As-Sabuni rahimahullah ta'ala melalui kitabnya Aqidatu As-Salaf Ashabil Hadith atau Aqidatu As-Salaf wa Ashabil Hadith atau Ar-Risalah bi i'tiqadi ahli sunnati wa ashabil hadithi wal a'immati. Masih di awal di mana beliau menjelaskan alasan menuliskan kitab ini. Kitab kecil ukurannya, karena memang ada tuh as-salaf, kitabnya tidak panjang-panjang, kitabnya pendek-pendek, tapi isinya padat-padat. Kalau kitab akidah kita mutaakhirin, ya karena banyaknya perdebatan, akhirnya banyak perdebatan dan jawaban terhadapnya di dalam kitab-kitab al-mutaakhirin. Dan masing-masing tentu ingin menegakkan pendapat dan keinginannya. Disinilah kita kembali kepada manhaj yang sahih, yang dijelaskan langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi kita alaihi salatu wassalam, serta dipraktikkan oleh para sahabatnya alaihim ridwanullah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila berselisih dalam satu permasalahan,
maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itulah sya'nul mu'minin. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Lalu beliau menyebutkan bahwa akan menuliskan dalam kitab ini beberapa pasal, beberapa pembahasan tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama yang menjadi pegangan generasi terdahulu dari para imam dan ulama kaum muslimin dan as-salafus salih. As-salaf as-salih. Dan berdasarkan pokok-pokok inilah mereka menyampaikan hidayah dan mendakwahkannya kepada seluruh manusia di setiap waktu, dan mengingatkan serta melarang umat dari hal-hal yang bertentangan dengannya atau bertolak belakang dengannya, ya, yang tidak sesuai dengan akidah orang-orang beriman yang membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bertakwa, yaitu yang taat pada perintah dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian pula mereka membangun loyalitas, loyal kepada yang berkeyakinan yang sahih, dan kurang tentunya loyalnya kepada orang-orang Islam yang berkeyakinan tidak sahih. Kita jelaskan dulu, ini adalah sesuatu yang sifatnya fitrah, bahwa ahlul fitrah, orang yang masih selamat fitrahnya, cenderung kepada yang ahlul fitrah pula. Sedangkan ahlus syubhat, orang-orang yang suka syubhat, pasti cenderung kepada ahli syubhat. Ahlus syahwat demikian pula cenderung kepada ahli asyahawat. Itu biasa. Nah, kita cenderung ke mana? Cenderung ke ahli syahwat, pasti kawan kita tidak di masjid ini, kawan kita di luar. Kalau cenderung kepada ahli syubhat, ngajinya juga tidak ngaji yang selalu mengedepankan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman as-salafus salih. Tapi yang suka syubhat tidak, walaupun sudah sepakat as-salaf, tapi masih tetap berusaha mencari debat-debatnya al-khalaf. Oh, panjang perdebatan dalam masalah ini. Betul, kalau debat memang panjang, tapi kalau berkeyakinan pendek-pendek aja. Makanya kitab-kitab ulama dahulu pendek-pendek, bukan akalnya pendek, pemahamannya panjang, lisannya tidak panjang. Kalau kita lisan panjang, pemahaman pendek, makanya banyak cerita, apalagi lain yang diceritakan, lain pula yang dibuat. Yang lain kata Allah, lain kata Rasul, lain pula yang diyakini. Betul? Ini yang masalahnya. Kan itu hebatnya kita, itu lain yang diceritakan, lain yang dikerjakan. Itu hebatnya kita. Nah, udah sepakat nanti kan rapat, habis itu yang dibuat lain daripada yang sepakati. Nah, kemudian wabadda'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha. Atas dasar asal ini, sebab siapa yang tahu yang hak, tahu yang batil. Makanya ahlul haq tak pernah takut didebat, tak pernah takut disalahkan. Makanya semboyan kita silakan salahkan, tapi dengan dalil. Tapi kalau yang ahlul batil, orang yang salah, selalu takut disalahkan. Maka semboyannya jangan suka menyalahkan. Ya, siapa pula yang suka menyalahkan? Bukan. Tidak ada kita yang suka menyalahkan. Justru kita suka membenarkan. Maka tidak banyak cerita kita. Berkata Allah, kita benarkan. Berkata Rasul, kita benarkan. Ijma'nya ulama, kita benarkan. Ya tak? Coba tengok nanti, banyak yang kita salahkan atau yang banyak yang kita benarkan nanti. Ayo kita sama-sama sampai akhir tolong catat dia berapa yang kita salahkan, berapa yang kita benarkan. Ayo, sudah catat belum? Kan baru satu kemarin ya yang kita kritik penulisan, baru satu kan? Apa kemarin masalahnya? Lalu lupa lagi, baru sepekan.
Nah, ketika beliau mengatakan beliau musafir untuk menuju Masjidil Haram, kemudian ziarah ke kuburan Nabi. Lalu kita katakan ziarah itu setelah sampai baru niatkan. Sedangkan untuk musafir untuk ziarah itu yang sahih tidak disyariatkan. Misalnya saya sengaja dari sini ke Madinah ziarah kuburan Nabi, yang sahih berdasarkan amalannya as-salaf tidak dibolehkan, karena Nabi katakan la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur atau untuk dalam rangka ibadah kecuali ke Masjidil Haram, Masjidil An-Nabawi wal Masjidil Aqsa. Lalu orang itu tafsirkan, oh iya, orang ini melarang ziarah kubur katanya. Bukan melarang ziarah kubur. Bahan itu namanya kan, maka sampai ke ujung mendengar, bukan ziarah kubur larang. Cuma melakukan perjalanan khusus untuk ziarah kubur itu tidak disyariatkan. Kita pun tidak melarang pun. Bagi yang menganggap itu syariat kan jalan terus, tidak ada masalah. Jelas? Tapi kalau saya keluarkan izinnya saya tak tekan itu. Nah, ya, karena saya tunjukkan bahwasanya ini bukan amalan yang dikenali di kalangan orang-orang yang agamanya dipuji Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kan baru satu ya. Selebihnya kan kita benarkan baru. Pasal diulang satu-satu lah gitu tuh. Baik. Jadi bukan suka nyala-nyalakan kita, enggak. Cuman kita memang tidak takut disalahkan asal dengan dalil. Sebab orang yang ibarat ujian, selesai ujian, antum jawab dengan jawaban yang benar, ada kerisauan, ada risau, disalahkan oleh ustaz pun nanti siap berhadapan dengan ustaz. Sah? Iya kan? Andainya betul pun salah, tidak ada masalah. Tinggal kita memperbaiki kesalahan itu. Misalnya ini jawaban sekian salah ustaz. Menurut saya benar ustaz. Lalu jelaskan oleh ustaznya, kalau gitu betul ustaz yang benar, tapi nilainya jangan dikurangi. Kayak gitu dah. Kan penting itu. Makanya Allah SWT juga begitu dengan kita. Nabi katakan, bila seorang alim mujtahid berijtihad, jelas? Mujtahid ya, ahlinya ini. Berijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Saya sudah berijtihadnya, saya sudah ahlinya. Waktu ujian itu kan saya sudah ahli ujian kan, dah belajar sekian bulan, kemudian sudah muzakarah, mengulang kaji, meringkas, menghafal, berijtihad saya kan. Kalau salah, kalau salah nilainya tetap ada, jangan dikurangi. Nilainya tetap ada. Jadi bilang, oh Ustaz, betul Ustaz, saya ternyata salah Ustaz, tapi tolong nilainya jangan dikurangi, nilai ustaz itu kasih sama saya. Jelas ya? Makanya ahlul haq itu, ahlus sunnah itu tak pernah takut disalahkan. Silakan salahkan, tidak masalah. Tapi ahlul batil selalu mewanti-wanti, jangan coba-coba menyalahkan, sebab dia sendiri ragu sebenarnya. Sebab yang itu benar juga, ini benar juga, ini benar juga. Itu bukan karena hebat, karena tidak tahu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Padahal Allah perintahkan kepada kita membedakan yang hak dengan yang batil. Maka diturunkannya Al-Quran, diutusnya Nabi untuk menjelaskan ini hak, ini batil. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya ahlul haq itu bisa dia membedakan mana hak, mana batil. Makanya kenali sunnah, antum tahu mana yang bid'ah. Tapi kalau tidak kenal sunnah, yang bid'ah pun dianggap sunnah, sehingga ketakutan. Kalau bahasa kampung kami di Mangkina, memonjang aja takutnya. Tahu memonjang? Tidak habis-habis takutnya. Kalau alul haq tidak. Katakan, qulil haqq, ini yang hak. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtirin. Hak itu dari Rabbmu, jangan menjadi orang yang ragu. Kalau memang antum katakan, oh saya salah, siap, di mana salahnya? Tapi seperti tadi, nilai jangan dikurangi. Makanya orang yang berada jalan yang benar mungkin salah, kan itu sepakat gitu ya. Mungkin salah, maka jangan dikurangi
Syekh, jangan dikurangi nilainya, pahalanya tetap. Dia sudah berusaha untuk berada di jalan yang benar. Makanya tidak setiap kesalahan itu harus direndahkan, bahkan tidak boleh rendahkan. Nabi kan ada orang berzina di zamannya, ya, berarti Nabi tak berhasil dakwanya, gitu ya. Kan kita sering begitu kan, oh terjadi pelanggaran di situ, oh itulah orang ngaji situ ternyata tidak benar kaji. Apa sebab itu? Ada anggotanya melanggar lalu lintas, misalnya. Jangan, di zaman Nabi juga ada pelanggaran toh, iya, ada pun enggak? Syekh, kita rubah lagi kaji ke yang lain nanti. Ada enggak pelanggaran zaman Nabi? Ada. Orang berkelahi zaman Nabi ada. Sesama sahabat ada. Ada apa enggak? Ada, sering. Ada. Nah, sampai nak pengen lempar sandal sahabat tu kan, gara-gara budaknya berkelahi, akhirnya Muhajirin dan Ansar berkelahi. Lalu Nabi nak berhasil dakwah? Bukan. Justru itu proses dakwah. Karena dengan demikian Nabi ingatkan langsung kembali mereka bahwa kita ini bersaudara, jangan lagi panggilan jahiliyah lagi dihidupkan. Hilang semua, mereka berangkulan dan kembali seperti semula. Kalau kita kan salah kaji satu, tidak ngaji seumur hidup. Pokoknya ustaz tu salah, saya tidak ngaji dengan dia. Betul kan? Betul apa tidak? Ngaku aja lah. Iya. Ya, tuntun, kalau saya tunjukkan nama kawan-kawan saya banyak seperti itu. Asal nampak ustaz tu, oh ada sedikit menurut dia ini. Sampai Imam Masjid Nabawi Syekh Huzaifi dianggap tidak ahli sunnah wal jamaah olehnya. Apa sebab? Ada kesalahannya satu. Tapi apa kesalahan tidak tahu. Mungkin kalau ketemu sama Syekh, mungkin dia yang salah, bukan saya yang salah. Allah musta'an. Jelas? Apalagi kadang dengar kabar burung. Katanya. Habisnya habis katanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang berada di jalan hak itu bisa saja ada salah dan tak ada yang maksum. Siapa yang meyakini ada yang maksum, dia sudah berbuat salah dan berkeyakinan yang salah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat alul haq wa badda'u wa kaffaru, mereka membid'ahkan yang bid'ah dengan dasar ilmu-ilmu yang mereka ketahui tadi. Dan bahkan ada yang mengkafirkan. Sudah jelaskan, ada bid'ah yang membuat orang kafir olehnya. Makanya Imam Ibnu Hajar rahimahullah dan imam-imam lainnya dalam ilmu mustalah membagi bid'ah itu dua. Ada bid'ah mufassiqah, ada bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang membuat orangnya fasik atau bid'ah membuat orangnya kafir. Nah, tapi bukan, jangan dibilang, oh tuan-tuan itu suka mengkafirkan orang. Tidak juga. Yang kita kafirkan yang dihukum kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya bid'ah yang kafir? Lupa lagi. Harus ngaji terus kita ini. Tak bisa tidak ngaji, harus ulang lagi. Contohnya bid'ahnya orang-orang Ahmadiyah. Ngakunya Islam kan enggak? Ngaku Islam enggak? Islam ngakunya. Tetapi mereka berkeyakinan yang membuat mereka keluar dari Islam. Apa itu? Ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma' ulama. Siapa yang berkeyakinan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan ahlul Islam. Jelas? Jelas? Jadi orang-orang Yahudi Nasrani sesat karena apa? Karena bid'ahnya juga. Apa bid'ahnya? Mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Akhirnya mereka dengan bid'ah ini keluar dari Islam. Jelas? Jadi ada bid'ah yang bikin orang keluar dari Islam, dan ada bid'ah yang hanya menyebabkan orangnya berdosa, fasik, keluar dari ketaatan, seperti bid'ah yang dilakukan oleh yarhamukallah oleh sebagian kaum muslimin. Dan kefasikan itu bertingkat-tingkat, ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang ringan, ada yang berat. Misalnya yarhamukallah orang Syiah Rafidah, orang Syiah kan ada yang ringan, ada yang kelas
terbang, kelas bulu, kelas menengah, kelas berat. Ya, yang kelas beratnya sampai mereka keluar dari Islam. Di antara cabang Syiah Itsna Asyariyah itu adalah meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai titisan Tuhan. Ini kafir apa bukan? Kafir bukan? Ya, sepertinya kita katakan ini bid'ahnya membuat dia kafir. Jelas kaum muslimin. Jadi ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan ada bid'ah yang membuat pelakunya fasik. Yang jelas tak ada bid'ah yang membuat pelakunya saleh. Jelas? Makanya ulama ketika membagi bid'ah kepada dua, mukaffirah, mufassiqah. Ya, jelas? Makanya ketika ulama hadis membagi bid'ah jadi dua, mukaffirah dan mufassiqah, tidak ada yang menyebut mereka bid'ah musallihah atau muhassinah. Dengan demikian, ini juga menjadi bukti bahwasanya di kalangan ulama ashabul hadis tidak ada bid'ah yang mensalihkan orang, membuat orang bid'ah hasanah. Karena hanya dibagi dua oleh para ulama hadis, bid'ah mukaffirah keluar dari Islam, atau bid'ah mufassiqah yang membuat pelakunya fasik. Antum pilih yang mana? Yang jelas jangan pilih yang mukaffirah, jangan, bahaya. Jangan pilih bid'ah yang mukaffirah kalau nak bikin juga, tapi tidak ada bid'ah yang mensalihkan. Ya, dua-duanya berdosa, jelas. Cuman dosa yang bid'ah mukaffirah membuat kita putus harapan masuk surga, kecuali taubat kembali kepada Islam sebelum wafatnya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang mereka membid'ahkan, itu sudah biasa. Ini karena imamnya para ulama itu, yaitu Nabi SAW, yang mengatakan jauhi bid'ah. Itu buktinya pula bahwa bid'ah di zaman Nabi enggak ada. Kalau enggak, Nabi hukum ini ahli bid'ah, ya. Jelas? Maka bid'ah enggak ada di zaman Nabi. Kalau ada yang klaim ada bid'ah zaman Nabi, maka sudah digolongkanlah. Ada nih golongan bid'ah hasanah, ini bid'ah dhalalah. Yang ada zaman Nabi itu adalah muslim atau ghairu muslim. Tidak ada ahli bid'ah. Maka bid'ah itu oleh para ulama yang mu'tamad, seperti Ibnu Hajar mengatakan rahimahullah, bid'ah itu i'tiqadu syai'in lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tiqadu syai'in fid din lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini sesuatu yang dalam agama tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada zaman Nabi, bid'ah namanya? Ayo. Bid'ah namanya? Enggak. Yang ada zaman Nabi itu adalah kesalahan yang dilakukan diperbaiki oleh Nabi, atau sesuatu yang dilakukan diikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat mengatakan terjadi bid'ah zaman Nabi, lalu Nabi legalisasi atau legalisir bid'ah yang dilakukan, ini perkataan bid'ah juga. Ini perkataan bid'ah mudallilah, bid'ah yang membuat orang tersesat. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Aneh memang, ya aneh. Ya, sepanjang yang kita baca para ahli syarah hadis ketika mensyarah hadis Bilal bin Rabah, mereka tak menyebutkan itu sebagai bid'ah. Cuman yang mereka katakan adalah di zaman Nabi boleh saja sahabat melakukan sesuatu yang belum diketahui ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mana berijtihad. Lalu ijtihadnya itu mesti diketahui oleh Nabi, sebab syariat masih turun. Nah, kalau diketahui Nabi, ada yang direkomendasi takrir namanya, ada yang tidak rekomendasi, mesti ditinggalkan selamanya. Jelas? Jalan ya? Tidak jalan nampaknya. Hah? Siapa yang bisa ngulang? Ayo. Hah? Tidak ada juga. Jelas juga tidak, apalagi ngulangnya. Saya ulangi lagi, bahwa para sahabat boleh berijtihad,
di zaman Nabi masih hidup. Jelas? Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam Risalah, mereka berijtihad di zaman Nabi masih hidup. Boleh. Karena mereka belum punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, berijtihad. Hadis Mu'az ketika diutus ke Yaman kan gitu dia bilang, andainya dalam kitabullah enggak ada, dalam sunnah tidak ada, saya ijtihad. Dan ketika Nabi pesankan kepada para pemimpin perang yang tidak diikuti oleh Nabi SAW, dia jelaskan pula, maka berijtihad kamu, tapi jangan nisbatkan pada Allah dan Rasulnya. Ijtihad kamu jelas, berarti boleh ijtihad, boleh benda, boleh, dan memang terjadi. Nah, ijtihad itu mesti diketahui oleh Nabi SAW, lalu dilaporkan ke Nabi, atau Allah yang beritakan ke Nabi SAW, lalu Allah dan Rasulnya SAW memberikan hukum, boleh didiamkan, tak boleh dijelaskan. Maka itu tidak bid'ah namanya. Jelas? Jadi apa belum? Sudah. Makanya perkataan terjadi bid'ah di zaman Nabi, lalu Nabi mengiyakan bid'ah itu, ini tidak ditemukan dalam syarahnya para ulama. Ini bid'ah yang baru lagi, bid'ah dhalalah yang baru lagi. Allah musta'an. Jelas bang? Ada yang mau debat enggak? Ini kalau debat panjang nanti. Ini kalau debat bang panjang. Maka kita debat itu panjang-panjang. Tapi kitab ilmu pendek. Tidak perlu panjang-panjang. Nah, ma'asyarul kiram ini rahmati Allah SWT. Jelas sampai di sini kita kemarin. Iya. Baru ngulang kaji dah habis waktu. Nah. Tak apa-apalah. Yang penting paham. Ya dah? Kan kecil cuma. InsyaAllah setahun 2 tahun tidak tamat. Ya kalau sekali sepekan bisa tiai bang enggak? Saya tidak bisa paham beliau. Memang dikembalikan senjata saya ke saya beliau. Nah, ustaz yang tidak bisa, betul-betul itu. Nah, jazakallah khair. Kalau ana bisa tiap pekan pun bang, orang ini tak bisa tiap hari. Jalan. Andai pun saya bisa tiap pagi, tuan-tuan yang tak sanggup. Ngaku aja lah. Iya, sekali sepekan aja banyak yang hilang. Iya tak? Sekali sepekan dah boleh banyak yang biasa. Kami dulu belajar awal tahun 1 di pondok itu 212 orang. Sampai kelas 7 yang tamat cuma 86 orang. Lebih separuh hilang. Biasa itu. Nah, alhamdulillah ala kulli hal. Sampai sini. Wa ahrazu li anfusihim. Kemudian dengan akidah yang mereka ambil dari kitab dan sunnah tadi, yang diyakini oleh as-salafus salih dan para imam yang mu'tamad. Wa ahrazu li anfusihim wa liman da'u ilaihim barakataha. Mereka mendapatkan dengan untuk diri mereka dan untuk orang-orang yang mereka dakwahi keberkahan akidah itu. Apa keberkahannya? Keyakinan yang kokoh, tak goyah, tidak mudah digoyahkan, dan berbuah amal yang saleh. Makanya bisa dilihat kaum muslimin, orang yang akidahnya sahihah biasanya ibadahnya cenderung yang sahih. Atau dengan kata lain, siapa yang akidahnya Al-Quran dan Sunnah, pasti ibadahnya selalu mengikut Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, siapa yang akidahnya lebih cenderung kepada hawa, keinginan dan perasaan, maka ibadahnya juga banyak ngikut keinginan dan perasaan. Jelas? Jelas tak? Nih, bikinlah contoh. Sekarang orang-orang menjelang bulan Ramadan, apa yang dilakukan orang? Bali mau ziarah kuburan, apa lagi? Makan-makan. Makan-makan iya kan? Makan-makan. Terus minta maaf. Saya ada tadi minta maaf, salah saya. Kaum muslimin dan muslimat. Oke, ambil Bali mau sakai. Apa? Saya bilang apa tadi? Oh, salah. Nah, Bali mau kasai. Bali mau kasai. Subhanallah. Bali mau kasai.
Ya, ahlu sunnah yang mendasarkan pada sunnah, dia tanya, ada enggak Nabi beli Musa kasih waktu itu? Ya kalau enggak ada, selesai. Ya kalau gitu mohon maaf saya enggak ikut. Oh baik itu, ya terserah. Ya selesai. Ya kalau baik, tentu yang suka bilang baik, yang tak suka bilang tak baik. Mohon maaf tuan-tuan, makanya sampai na'udzubillah, zina pun dianggap boleh karena suka sama, kan itu ya, suka sama suka. Kalau menurut aturan bagus. Makanya ada seorang camat dituduh menikah siri, kan pelanggaran besar ini, sah? Dia anggap melanggar, akhirnya terancam dicopot. Akhirnya buat pengakuan tidak menikah, hanya berzina. Nah, kalau gitu nggak apa-apa, kan suka sama suka Pak. Udah berapa lama? Udah 5 tahun. Suka sama suka. Akhirnya tak dicopot. Jadi kalau itu masalahnya, suka sama suka, ya yang suka ya tak baiklah, biasalah itu. Jelas? Tapi ahlus sunnah patokannya jelas. Ada Al-Quran? Tidak. Ada sunnah? Tidak. Ijma'nya salaf? Enggak ada. Kalau gitu, saya tidak ikut. Oh kalau tidak ikut, kamu tidak memasyarakat. Buktinya kata orang saya ikut kok, nyumbang saya ikut, bukan untuk bakas limau ya. Misalnya masjid, saya selalu yang ke masjid lebih dulu dari bapak-bapak. Cuman kamu tidak yasinan dengan kami. Saya baca yasin tiap hari. Cuman tidak yasinan. Oh anda tidak tahlilan? Iya, tapi saya baca tahlil. Saya tiap hari minimal 100 pagi, 100 petang. Kamu tidak istighfaran? Saya istighfar setiap selesai salat. Ya, Nabi anjurkan istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari, bahkan saya lebih. Tapi di mana saya tidak istighfaran? Kamu tidak salawatan? Salah. Setiap ceramah baca selawat. Salah betul. Dan setiap salat baca selawat. Siapa bilang saya tidak salawatan? Cuman tidak melakukan ritual tertentu yang namanya selawatan. Apa sebab? Saya tidak menemukannya itu dalam sunnah Nabi saya, juga tidak temukan dalam sunnatul khulafa ar-rasyidin. Jelas. Bukan asal baik, asal setuju, asal menang voting lalu kita laksanakan. Bukan. Dalilnya bukan voting. Dalilnya Al-Quran, sunnah. Jelas. Kemudian ada dalil qiyas, ijma' dan qiyas. Dan ijma' kalau sahih, ijma' salaf melakukannya. Mereka beli mau kasih, ya kita ikut ya. Apa salahnya? Kan enak. Mandi masa tidak enak, mandi sungai lagi, ramai-ramai lagi, ya tak? Cuma tidak kita temukan itu, tidak sarih wala talmih, tidak ada secara tekstual maupun secara makna. Tapi ada yang buat, hanya ada yang merekomendasi, ada. Tadi saya katakan, zina aja rekomendasi orang. Jelas? Jadi kaum muslimin, dalil kita bukan rekomendasi, bukan baik buruk, asal baik ambil, buruk dibuang. Bukan itu dalilnya. Sebab buruk menurut sebagian, baik menurut sebagian. Yang menentukan baik buruk dalam amal ya, dalam amal itu adalah Al-Quran dan sunnah serta dalil-dalil yang mu'tamad tadi. Jelas? Jelas? Jelas sudah kita? Baik. Nah, mereka mendapatkan keberkahannya, wa yumnaha dan kebaikannya, wa khairaha, ya yum dengan kebaikan itu sama, yumnaha itu artinya juga kebaikan positif, dan wa khairah dan kebaikannya, wa afdau ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim lah, dan mereka itu as-salaf sudah mendapatkan apa yang mereka yakini di alam sana, karena mereka sudah mati semua. Nah, di mana kita tahu bahwa mereka sudah mendapatkan pahala? Karena Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Naam. Taib wastimsakahum biha, demikian juga pahala karena mereka berpegang teguh kepadanya, wa irsyadul ibadi ilaiha, dan pahala menunjukkan hamba-hamba Allah kepada akidah yang benar tersebut,
wa hamlahum wa hathahum iyyahum 'alaiha, demikian pula mereka menggiring dan mengajak umat untuk meyakini hal tersebut. Fastakhartullah, maka saya beristikharah, meminta kepada Allah untuk diberikan taufik dan pilihan yang benar. Wa athbattu fi hadzal juz' ma tayassara minha 'ala al-ikhtisar, dan saya tuliskan, saya tetapkan di dalam satu juz kecil ini ma tayassara minha, apa yang mudah saya tuliskan, 'ala al-ikhtisar, secara ringkas. Raja'a ayyantafi'a bihi ulul albab wal absar, dengan harapan orang-orang yang berpikir dan orang-orang yang mau mengamati mendapatkan manfaat. Wallahu yuhaqqiqu dhanna, semoga Allah merealisasikan apa yang kita kira ini, yang kita sangkakan ini, sangka supaya bermanfaat. Wa yujzila alaina al-manna bit-taufiq, dan Allah besarkan bagi kita karunia dengan memberikan taufik lis-sawabi was-sidqi wal-hidayah, untuk menetapi kebenaran, was-sidqi, kebenaran, as-sab yaitu betul, was-sidq kebenaran, wal-hidayah serta petunjuk, wal-istiqamah dan istiqamah, ala sabilir rusdi, di atas jalan hidayah, wal-haq dan jalan kebenaran, bimannihi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa fadlihi, dan ya, mannihi wa fadlihi maknanya sama, yaitu dengan pemberian Allah dan karunia-Nya. Lalu beliau mengatakan mu'taqadu ahli al-hadithi fi sifatillah, yaitu apa yang diyakini. Mu'taqad itu isim maf'ul daripada i'taqada ya'taqidu, yaitu wa mu'taqadun itu adalah yang diyakini oleh ashabul hadis, orang-orang yang memiliki hadis. Artinya di sini yang mengamalkan hadis. Karena ada orang mengamalkan, dia ahli dan pakar di hadis tapi bukan mengamalkan hadis. Yang diamalkan yang diikuti oleh pikirannya. Kalau masuk pikirannya diterima, kalau tidak diambil makna lain yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagaimana dia keyakinan mereka mudah untuk berpaling, apalagi di amalan ibadah juga mudah berpaling. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ahlul hadis yang sesungguhnya, hadis itu berharga dan bernilai tinggi di matanya, sehingga perintah berusaha dia laksanakan dan larangan berusaha dia menjauhi dan meninggalkan. Beda kalau orang yang biasa bertakwil, ini kan cuma sunat, kenapa dipaksakan? Ini kan cuma makruh, kenapa keras sekali untuk mengharamkan? Semua tak boleh, ya, semuanya mesti wajib dan sebagainya. Enggak, karena memang cara pandangnya beda. Ahlul hadis memandang hadis itu sebagai sesuatu yang lebih berharga dari perkataan manapun. Itulah sebabnya Imam Ahmad mengatakan hadis dhaif lebih berharga dari pendapat siapapun. Padahal hadis dhaif kan tidak diamalkan tuh. Tapi andainya dibandingkan hadis dhaif dengan pendapat, hadis dhaif lebih tinggi nilainya daripada pendapat. Berarti pendapat itu lebih. Saya ulang lagi, hadis dhaif itu sangat lemah, artinya lemah tak dipakai. Nah, kalau dia hadis dhaif lebih baik daripada pendapat, berarti pendapat lebih dhaif lagi, lebih tak dipakai lagi. Tapi sebagian dari kaum muslimin, mungkin sebagian besar hari ini, lebih mendahulukan pendapat daripada hadis-hadis sahih, walaupun misalnya pakar di hadis. Walaupun pakar di hadis, karena memang cara dan metodologinya berbeda, manhajnya lain. Makanya kaum muslimin, saya selalu menganalogikan, mencontohkan, air bersih masuk ke bejana yang bersih, hasilnya air bersih. Air bersih masuk ke bejana yang penuh dengan subuhat dan kotoran, lahir-lahirnya air. Ulang lagi, tak usah diulang. Tentu dah mulai ngantuk, belum sarapan dah ngantuk.
Hah? Ulang lagi. Air bersih. Tidak ada gelasnya. Tidak apalah. Air bersih masuk ke gelas bersih. Hasilnya air bersih. Keluarnya. Air bersih masukkan ke gelas yang kotor. Kotoran itu kan subuhat kan? Kotoran itu subuhat. Keluarnya air subuhat. Iya. Ini air bersih ini saya masukkan ke gelas yang ada di dalamnya setitik tinta. Menjadi air tinta. Jelas? Taib. Kalau saya masukkan ke air yang di dalamnya, mohon maaf akramakumullah, secuil tinja. Tahu tinja? Masih kira tidak tahu pula. Menjadi air najis. Sah? Iya. Ya, Pak. Taib. Air putih ini saya masukkan ke sedikit air tebu, menjadi air tebu. Untunglah tidak kotor kan? Nah, air tebu. Makanya banyak kalau yang jual air tebu itu suka kalau kita banyak esnya. Iya. Karena es lebih murah dari tebunya. Kalau kita beli tidak pakai es bang katanya. Risau dia tuh. Risau dia suka nyampur. Kita kan suka yang murni. Yang murni. Makanya orang risau nengok kita. Ini yang murni ini bahaya kan. Makanya kalau minta jus murni, tidak pakai gula, tidak pakai susu, risau orang tuh. Ini untungnya dikit. Iya. Pakai es lah Pak, lebih enak, seger katanya kan. Maksudnya lebih enak bagi dia, bagi kita kurang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi asal ada campurannya, yang dominan campuran itu, walaupun dia sedikit. Makanya ayat Quran, hadis Nabi masuk ke hati dan pikiran yang penuh dengan subuhat, maka olahannya menimbulkan subuhat. Walaupun hafiz 30 juz, walaupun hafiz kutubus sittah, walaupun hafal hadis Nabi alaihi salatu wasallam, karena cara memahaminya tadi dia masukkan ke acuan yang bukan acuan yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan hadis bisa orang tersesat, dengan ayat bisa orang tersesat. Apa sebab? Karena yang diikuti pada hakikatnya bukan Al-Quran dan hadis, cuman bertamengkan Al-Quran dan hadis. Orang Syiah sesat pakai Al-Quran enggak? Pakai. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Dia plesetkan artinya. Kuntum a'immatan. Kalian adalah para imam. Jadi ayat asalnya adalah sahabat, menjadikan ayat menjadi imam yang 12. Jelas? Jalena. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, orang dengan takwil, dengan merubah makna, bisa merusak Al-Quran dan Sunnah. Makanya dengan alasan, kami tidak menolak Quran dan Sunnah. Betul, nasnya tidak ditolak, tapi arti tidak ditemu. Apa yang ditemu, tuan-tuan? Yang menjadi, kan ada pepatah, manusia itu yang dipegang adalah ucapannya. Sah? Nah, kalau Al-Quran saja ucapannya tidak bisa diterima, yang diterima harus menurut kita. Mana yang lebih paham tafsirnya, Allah atau kita sendiri? Mana lebih paham Al-Quran itu, Allah atau orang lain? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka cari tafsirnya dalam Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang tuan-tuan kan menafsirkan hadis ini dengan hadis kan pakai pikiran juga. Betul, tapi pikiran yang sehat. Jelas? Antum menafsirkan ini dengan pendapat dengan pikiran yang tidak sehat. Apa sebab? Karena Allah menafsirkan perkataannya dengan perkataannya atau dengan perkataan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Antum menafsirkan perkataan Allah dan Rasul dengan pendapat Oji Plato. Tahu Plato? Atau Sokrates. Itu bedanya. Akal juga, cuman akal saya akal yang tidak ada subuhatnya. Antum pakai akal yang ada subuhatnya. Maka yang keluar subuhat. Yang keluar subuhat. Maka
Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW ketika berdakwah disuruh Allah untuk wayuzakkihim, membersihkan mereka dari pemikiran-pemikiran jahiliyah, membersihkan mereka dari keyakinan-keyakinan jahiliyah, membersihkan mereka dari keinginan-keinginan dan hawa jahiliyah. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitab, baru diajarkan Al-Quran. Makanya Al-Quran bagi orang beriman jadi taufik dan hidayah, tapi bagi yang tidak yakin dan beriman kepadanya justru kadang-kadang bisa menjadi sumber kesesatan dan wiwayah. Makanya orang di Al-Quran membolehkan mengucapkan selamat hari Natal. Dengan hadis bisa menjadikan agama Islam, Kristen, Yahudi sama pakai hadis. Cuman apa? Hadisnya masuk ke dalam pikiran yang terkontaminasi sehingga hasilnya antum kalau masak nasi yang basi dalam rice cooker, masaknya bagus atau enggak? Enggak. Apa sebab? Dah basi, terkontaminasi. Enggak, saya campur. Ini yang basi 1 mangkok, yang tidak basi 10 mangkok. Masak lagi di komputer, dicampur. Mana yang menang? Yang menang yang basi itu. Makanya subuhat itu disuruh oleh Nabi jauhi, buang itu pikiran-pikiran yang berasal dari orang-orang jahiliyah itu. Karena filsafat Yunani itu kan kuno. Awak di zaman modern masih pakai filsafat kuno. Jelas? Maka tidak usah pahami dengan filsafat kuno. Kita berada di zaman wahyu, maka pakailah wahyu yang Allah turunkan dan Nabi SAW ajarkan. Capek nampak tuturnya. Dah sampai sinilah. Nah, sampai sini aja dulu. Kita kan masih terus besok. Enggak, besok masih ngaji kan? Nah, itulah. Dah cukup sampai sini aja dulu. Nggak usah panjang-panjang. Pasalnya sudah 6:30. Daripada tuan-tuan nengok jam dulu, lebih saya itu tunjukkan. Ya, kalau tuan-tuan dah tunjukkan jam saya agak gelisah, tapi kalau saya tunjukkan tuan-tuan gembira. Betul ini. Kalau ustadz yang tengok jam, jemaahnya senang. Alhamdulillah ustadz dah paham. Tapi kalau jemaah yang tengok jam, ustadznya yang gelisah, tidak senang dia. Ya. Oleh sebab itu sebelum antum tengok jam, biarlah saya tengok jam dulu. Karena mohon maaf habis ini ada kegiatan lagi di DKM dan saya mohon izin ya. Sebenarnya badan kurang sehat juga. Ya. Tapi abang ini tidak boleh libur dia. Nah, semalam itu yang sampai saya tidur sejam semalam aja tidak dikasih libur, apalagi kalau biar saya bilang tadi tidur jam 12. Dah cukup dah tu Ustaz kan ya lah. Allah barik fikum, semoga Allah balas antum dengan kebaikan yang melimpah dan semoga diluruskan sebagaimana doa penulis di sini. Semoga Allah berikan taufik mencapai kebenaran, jalan istiqamah, dan seperti yang kita awali tadi bahwa kita siap untuk diluruskan. Siap untuk diluruskan. Bila ada yang salah, sampaikan. Ya silahkan. Ya perlu diskusi terbuka, silahkan. Ya diskusi kita. Karena tidak, saya pernah juga di bukan dalam tanda petik ditantang orang untuk debat terbuka di Aceh katanya kan waktu itu kan, saya siap. Kalau saya yang ke Aceh siapkan jemaahnya, ya siapkan. Kalau tambang biar saya yang bayar untuk saya. Ya tapi kalau syekhnya mau ke sini saya siapkan jemaahnya. Nah, dan ongkos dia saya yang tanggung seluruhnya. Ya, kalau saya sana saya yang tanggung ongkos saya. Karena dia yang nyuruh minta kan. Karena tujuan saya bukan untuk cari menang, tapi tujuannya untuk jelas dan terang. Kalau saya yang salah apa salahnya? Jazakallahu khairan, saya ikut yang ini. Alhamdulillah, dia yang nantang, dia juga yang mundur. Alhamdulillah, syukurlah. Saya memang tidak suka debat sebenarnya. Kalau bisa tidak ada debat sampai mati lah. Ya, tapi kalau apa namanya harus juga, ya tidak ada masalah. Karena tujuannya kalau saya kalah saya tidak akan merasa rendah, asal dengan tapi kalau dikeroyok saya tidak suka lah. Ya dikeroyok, dipitnah, lalu dibuat disetting acaranya begini-begini, artinya tidak suka. Jujur ya, masih fair, tapi tetap saja tentu saja dengan dalil yang disepakati bersama Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
dan dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Sebab kalau dibuka pemahaman semuanya, tidak selesai, harus kembali. Makanya ketika Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i bermunazarah dengan ahli kalam, mereka mensyaratkan dengan ilmu, bukan dengan perasaan dan pendapat. Nah, tentu saja mereka tidak akan kuat dengan itu. Karena kalaupun ada ilmunya Al-Quran Sunnah, pasti yang didahulukan adalah ar-ra'yu dan pendapat tadi. Oleh sebab itu jangan takut ya. Jangan takut. Yang takut itu adalah salah tak mau ngaku salah. Itu betul. Tapi kalau salah lalu diluluskan, insya Allah, karena Nabi katakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu pasti banyak salah. Dan sebaik-baik yang banyak salah itu adalah yang banyak pula bertaubat kepadanya. Sampai di sini, insyaallah semoga Allah berkahi hari ini sebagai hari yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh serta rezeki yang barakah insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربون إليه من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.